Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan berbicara betapa pentingnya untuk menjaga lisan. Al-amru bihifdzil lisan. Perintah untuk menjaga lisan. Kita akan bawakan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk memperhatikan atau menjaga lisan sehingga lisan kita terkontrol dengan baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kita tidak diperbolehkan berbicara manakala kita tidak memiliki pondasi dasar. Ini memiliki ilmu. Sebelum berucap, sebelum mengungkapkan sesuatu kalimat, maka adalah yufakkir awalan. Apakah kalimat yang saya ucapkan ini adalah kebaikan atau malah justru membawa kehancuran, kebinasaan? Ada disebutkan beberapa anggota tubuh yang Allah katakan dalam ayat ini. Cukuplah menunjukkan bahwasanya seluruh anggota tubuh yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, lisan kita pun juga akan ditanya. Kenapa engkau mengucapkan kalimat itu? Sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, ayul muslimina afdal? Wahai Rasulullah, muslim yang terbaik itu seperti apa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sangat apik. Kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Muttafaqun alaih. Seorang muslim yang terbaik itu adalah muslim yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, agar tetangga atau kaum muslimin yang lain itu tidak terganggu karenanya. Setiap kita pasti itu punya tetangga. Setiap kita. Kecuali kalau kita hidupnya atau tinggalnya di hutan belantara. Hidup di masyarakat umum, pasti kita memiliki tetangga. Nah, barometer seseorang itu baik di sisi Allah itu adalah dipastikan tetangganya, samping kiri dan kanan, selamat dari lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Ya, salah satu contohnya misalnya kita sebutkan tetangga kita mungkin lagi mangkas-mangkas rumput, terus rumputnya dilemparkan ke kita, maka ini termasuk mengganggu. Atau malah justru kita yang motong rumput, kita buang sampah kita di halaman rumah dia, ini mengganggu. Ya, dan seterusnya dari berbagai contoh yang tidak baik. Sahabat Abu Hurairah juga mengatakan, beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimat ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Wa makna yatabayyanu fiha ay yufakkiru ahiya khairun am lak. Seorang hamba mengucapkan satu kalimat, dia sebelum mengucapkan kalimat itu dipikir dulu apakah kebaikan atau tidak. Nah, kalimat tersebut bisa menyeret dia ke dalam neraka sejauh antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Dan juga ada dalam sebuah riwayat lain, seorang hamba berbicara tanpa ia sadari bicaranya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kalimat tersebut ditinggikan derajatnya oleh Allah. Demikian pula seorang hamba berbicara tanpa ia sadari, justru Allah akan menyeretnya ke dalam neraka. Oleh karenanya itu, ketika kita tidak mau atau tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik atau tidak, Nabi SAW memberikan rambu-rambu, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara dengan cara yang baik. Kalau nggak mampu, maka diamlah. Sahabat Sufyan
bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddisni bi amrin a'tasimu bih. Ceritakan kepada saya sebuah perkara yang saya berpegang teguh pada perkara tersebut. Maka qala qultu amantu billah sumastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqamahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah di atas keimanan tersebut. Jangan kau gadaikan keimanan tersebut dengan sesuatu apapun dari jeleknya, hinanya dunia. Ya, beriman kepada Allah itu sangat berat perkaranya, maka butuh keistiqomahan. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takutkan ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, mengambil fa akhadha bilisani bin nafsihi tsumma qala hadza. Ini dia ambil lisannya, berisyarat dengan telunjuknya, ya, berisyarat dengan ini yang saya takutkan ini. Tentu lisan ini sangat bahaya, yang mesti harus diperhatikan, dijaga oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa ala. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, ya Rasulullah, man najah, apa yang bisa menyelamatkan saya? Qala amsik alaika lisanak. Wahai Uqbah, kau punya lisan, tolong agar engkau selamat, jaga lisanmu, tahan lisanmu. Jangan sembarang kau berbicara. Jangan sembarang engkau mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Waliyasa kabaituk, dan diam dirilah engkau di rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Luar biasa, 3 nasihat Rasulullah SAW agar kita selamat. Lisan itu harus dijaga, perhatikan dengan baik lisan kita ini. Pastikan ketika berbicara itu berbicara yang baik. Kalau nggak bicara, diam saja. Nggak mampu bicara yang baik, diam saja. Dan berdiam kita dalam rumah itu jauh lebih selamat ketimbang kita banyak bergaul kemana-mana. Iya, masuk grup ini, masuk grup itu, kelompok ini, kelompok itu, bicara terlalu banyak bicara di luar sana, itu akan besar riskan, sangat riskan untuk ya jatuh dalam kebinasaan. Maka kata Nabi SAW, man najah, yang bisa menyelamatkan kalian, cukup jangan terlalu banyak keluar rumah. Iya, keluar rumah secukupnya saja, sewajarnya saja. Kemudian wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahan. Artinya kita jangan sibuk dengan ya urusan orang lain. Iya, sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan dosa orang lain. Ya, sementara kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita, meng-cross-check diri kita, tangisi kesalahan kita. Demikian, semoga Allah memberikan taufik dan keselamatan bagi kita. Pentingnya kita untuk menjaga lisan, karena lisan itu sangat bahaya, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.